Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah ide yang awalnya mungkin kedengaran aneh atau mustahil, tiba-tiba bisa tumbuh jadi sesuatu yang mengubah cara kita semua hidup? Nah, itu adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Pertanyaan ini nih yang mau kita coba bedah bareng-bareng. Kita bakal ngikutin jejak sebuah ide dari awal banget kelahirannya sampai akhirnya jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Anggap aja kita lagi baca biografinya sebuah ide gitu deh. Biar gampang, kita akan bagi perjalanannya jadi 4 fase utama. Kita mulai dari gimana ide itu lahir, terus gimana ide itu menyebar. Nah, abis itu kita masuk ke bagian yang paling seru, pas yang lama ketemu yang baru. Dan terakhir, gimana akhirnya semua menemukan keseimbangan baru. Di dalam fase-fase ini, ada 6 langkah penting yang bakal kita kupas satu persatu. Oke, yuk kita mulai perjalanan ini dari titik nol, dari momen pertama kali sebuah ide itu muncul ke dunia. Nah, ini dia nih peta lengkapnya. Dari cuma sekedar percikan pemikiran sampai jadi sesuatu yang kita anggap biasa, ada 6 tahap yang harus dilewati. Kalau kita paham langkah-langkah ini, kita jadi bisa ngelihat gimana masyarakat kita berevolusi. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Semuanya itu pasti dimulai dari sini, penemuan. Ini tuh momen ahanya pas seseorang sadar ada cara atau kemungkinan baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ini masih murni konsep, belum diapa-apain, belum diuji coba. Contohnya gampang deh. Bayangin aja waktu pertama kali ada yang mikir, gimana ya kalau kita bisa belajar tanpa harus datang ke kelas? Kalau pendidikan bisa diakses lewat komputer. Nah, di tahap ini, itu baru sebatas gagasan aja. Nah, disinilah keajaiban dimulai. Kalau penemuan itu soal mikirin idenya, penciptaan itu soal ngelakuin sesuatu sama ide itu. Ini langkah yang penting banget, di mana ide yang tadinya abstrak diubah jadi alat atau proses yang benar-benar bisa kita pakai. Balik lagi ke contoh kita tadi. Di tahap inilah konsep belajar digital itu diwujudkan. Mulai ada tuh aplikasi atau platform e-learning pertama. Idenya udah nggak cuma di kepala lagi, tapi udah jadi sesuatu yang nyata dan mulai dipakai sama beberapa orang. Oke, idenya udah jadi barang nih. Terus gimana? Langkah selanjutnya adalah soal penyebaran. Gimana caranya ide ini bisa sampai ke lebih banyak orang, nggak cuma ke mereka yang pertama kali nyobain aja? Inilah yang namanya difusi. Gampangnya, ini tuh momen di mana idenya mulai viral, tapi dalam konteks sosial ya. Idenya mulai menyebar, nyebrangin batas-batas kota, bahkan negara, dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Jadi, aplikasi belajar online itu nggak lagi cuma dipakai sama beberapa kampus canggih doang. Sekarang, sekolah-sekolah di berbagai daerah udah mulai ikutan pakai. Inovasinya mulai dapat momentum yang beneran terasa. Sekarang kita sampai di titik yang paling krusial. Pas sebuah ide baru udah menyebar luas, pasti deh dia bakal ketemu sama cara-cara lama yang udah ada. Nah, disinilah biasanya terjadi gesekan, konflik, dan akhirnya perubahan. Jadi, apa yang terjadi pas yang baru ketemu yang lama? Biasanya ada 2 jalan. Yang pertama itu akulturasi. Ini kayak proses kawin silang, di mana yang baru nyampur sama yang lama, tapi yang lama nggak hilang sepenuhnya. Contohnya kelas hibridah. Kita masih ke sekolah, tapi ada juga sesi online-nya. Keduanya jalan bareng. Jalan kedua itu asimilasi. Nah, ini lebih ekstrim. Di sini yang baru benar-benar gantiin yang lama. Bayangin aja sekolah yang jadi 100% online, kelas tatap muka ditinggalin total. Jadi ingat ya, akulturasi itu gabung, asimilasi itu ganti total. Setelah melewati fase pertempuran antara gabung atau ganti tadi, masyarakat mulai masuk ke tahap akhir dari perjalanan ide ini. Ini momen di mana situasi mulai tenang dan sebuah keseimbangan baru terbentuk. Ini adalah tahap adaptasi. Disinilah titik penyelesaiannya. Masyarakat udah nggak lagi ngelihat ide baru ini sebagai sesuatu yang aneh atau aneh. Justru sebaliknya, masyarakat mulai menyesuaikan diri, bikin aturan baru, kebiasaan baru, dan rutinitas baru seputar ide itu. Dan disinilah akhir cerita perjalanan ide kita. Sesuatu yang tadinya dianggap radikal, kayak belajar lewat layar, sekarang jadi hal yang normal. Guru, murid, orang tua, semuanya udah terbiasa. Idenya udah berhasil menyelesaikan perjalanannya dan jadi bagian dari kehidupan kita. Oke, kita udah lihat kan gimana sebuah ide bisa menempuh perjalanan yang panjang dan berliku. Biar makin nempel di kepala, yuk kita rangkum lagi 6 tahap penting dalam proses ini. Jadi, ingat ya polanya, selalu dimulai dari percikan ide, itu penemuan. Terus, ide itu jadi barang nyata lewat penciptaan. Dari situ, dia menyebar lewat difusi.
Pas ketemu sama yang lama, dia bisa gabung lewat akulturasi, atau gantiin total lewat asimilasi. Dan terakhir, masyarakat beradaptasi dan terciptalah sebuah kenormalan baru. Itulah siklus lengkapnya. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita semua. Coba deh sekarang lihat di sekeliling kita. Mulai dari kecerdasan buatan, cara kita bekerja yang berubah. Dengan pakai kerangka 6 tahap tadi, coba pikirin deh, perubahan besar apa sih yang lagi kita alamin sekarang? Dan kira-kira kita ada di tahap yang mana ya? Jawabannya mungkin bisa bikin kita kaget.